Misalnya Pulau Sumba, mereka menargetkan tahun 2025 100% sumber listrik mereka berasal dari pembangkit listrik tenaga angin. Jadi tidak lagi memerlukan batu bara yang tidak dapat terbarukan. Angin adalah sumber yang dapat terbarukan, yang selalu ada dan secara gratis bisa kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita membuat konstruksi-konstruksi pembangkit listrik tenaga angin seperti ini. Ini sudah dilakukan di Pulau Sumba. Demikian juga kita bisa memanfaatkan sinar matahari yang gratis diberikan oleh Tuhan. Seperti contohnya di Bunaken, ya, panel surya untuk menyediakan listrik untuk 750 rumah. Itu bisa kita lakukan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana bertransportasi. Yuk kita sekarang pindah ke angkutan umum daripada kita harus berdesak-desakan, bermacet-macetan dengan mobil pribadi. Memang lebih nyaman karena mobil sendiri. Tapi lihat bagaimana luar biasanya. Dan bayangkan asap kendaraan bermotor tersebut yang antara lain mengandung gas-gas rumah kaca itu naik ke atmosfer dan menambah tebal lapisan selimut bumi atau lapisan atmosfer. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, Bapak Ibu di sekolah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Kalau tadi kita cerita skalanya kota atau wilayah yang lebih luas. Nah, apa kira-kira yang bisa dapat dilakukan di sekolah? Mulai dari yang paling sederhana, Bapak Ibu, yuk kita perbanyak jumlah tanaman-tanaman hijau di sekolah kita. Fungsinya Bapak Ibu pasti tahu bukan apa fungsi dari tanaman hijau. Selain untuk keindahan, mereka juga dapat menyerap gas-gas karbon dioksida dan membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman. Itu hal yang sederhana bukan? Kemudian kita bisa melakukan apa lagi? Ya, ternyata Bapak Ibu, yuk kita mulai mengurangi penggunaan plastik, ya. Penggunaan plastik botol, sedotan, sendok, garpu dan lain sebagainya. Kita mulai membuat kantin sehat yang tidak lagi menggunakan barang-barang atau wadah-wadah yang sekali pakai. Kita buat, ya, menyediakan di kantin barang-barang gelas, piring, sendok, garpu yang bisa digunakan secara berulang-ulang sehingga kita mengurangi banyak sekali jumlah sampah yang dihasilkan di sekolah. Ini hal yang sederhana yang pasti saya yakin Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah. Ini adalah antara lain kegiatan dari mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu apalagi dari sisi transportasi? Yuk kita ajak anak-anak didik kita, termasuk juga Bapak Ibu guru, untuk berkendaraan, naik sepeda, berjalan kaki ke sekolah, ya, sehingga kita tidak lagi mengemisikan gas-gas rumah kaca dari kendaraan bermotor kita. Selain itu kita juga pasti lebih sehat karena fisik kita selalu bergerak. Ya. Tentu Bapak Ibu sudah mulai melakukannya ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan di sekolah? Panel surya. Kalau tadi di Bunaken kita lihat panel suryanya untuk skala desa, ternyata panel surya juga bisa digunakan di skala sekolah. Ini adalah contohnya di Cipta Gelar di Jawa Barat, mereka sudah menggunakan panel surya di sekolah mereka, sehingga sekarang siswa-siswanya bisa menggunakan komputer karena mendapatkan tambahan listrik dari sumber matahari. Luar biasa bukan? Saya yakin Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau membuat panel surya yang dapat dipasang di sekolah. Kemudian saya lihatkan contoh di luar, bagaimana anak-anak di luar negeri melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Apa yang mereka lakukan? Antara lain di sekolah Hope Valley College ini di Inggris, mereka membuat kincir air sebagai sumber listrik terbarukan untuk sekolahnya. Karena sekolah mereka berada di dekat dengan sebuah aliran sungai yang mengandung, yang terdiri dari sungai yang mempunyai arus. Nah, mereka berpikir, oh, arus sungai ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk memutar kincir air sehingga kita bisa membangkitkan listrik untuk menambah sumber listrik di sekolah. Ini semua dilakukan oleh para siswa loh, tentu saja didampingi oleh guru-guru dalam bidang studi terkait. Kemudian apalagi yang dilakukan? Sekolah King Alfred School juga di Inggris, mereka membuat sistem daur ulang limbah plastik skala sekolah. Selama ini mereka membuang atau mengirim sampah-sampah plastik mereka ke pusat daur ulang di luar sekolah. Tapi anak-anak kan tidak tahu bagaimana prosesnya, sehingga kemudian mereka berkeputusan dan bersepakat untuk membuat sistem daur ulang sendiri di sekolah. Mereka melakukan daur ulang sendiri di sekolah terhadap plastik-plastik yang mereka gunakan, dan sehingga mereka bisa paham, oh begini ya caranya mendaur ulang itu. Nah, itu adalah antara lain yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Tapi kemudian Bapak Ibu berkata, kegiatan yang canggih-canggih seperti ini, kan mereka anak-anak luar itu sumber daya manusianya lebih baik, sumber daya finansialnya lebih baik, teknologinya lebih baik,
sehingga pantas saja anak-anak sekolah bisa melakukan hal-hal yang sedemikian seperti itu. Karena kalau kita biasanya di Adiwiyata Indonesia, apa yang kita lakukan? Membuat kerajinan dari plastik, dari bungkus kopi, membuat bunga dari kresek, hal-hal yang sederhana. Sekarang kita meningkat dari sekedar hal-hal seperti itu untuk beralih kepada ini.